Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Heni. Kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semangat semua ya. Saksikan video berikut ini. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, Dayu itu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Mari kita pelajari bersama-sama tentang kain adat nih adik-adik ya. Kain adat Indonesia. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia itu sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adatnya adik-adik. Setiap daerah pasti memiliki kain adat. Nah, kain songket itu dikenal dengan kain adat orang Melayu. Lalu ada kain sasirangan itu dikenal sebagai kain adat dari suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa itu memiliki batik dan lurik adik-adik. Kain tenun itu dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat banyak. Kain adat itu dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun dengan tangan adik-adik. Kain adat ini memiliki banyak fungsi. Kain adat ini dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Lalu kain adat itu biasanya juga dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Nah, di beberapa daerah kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik adik-adik. Nah, batik ini ditemukan hampir di semua daerah. Tetapi setiap daerahnya itu memiliki batik dengan ciri-ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik itu setiap tanggal 2 Oktober. Jadi setiap tanggal 2 Oktober itu biasanya kita akan memakai baju-baju batik nih adik-adik untuk memperingati Hari Batik Nasional. Adik-adik, kamu telah membaca teks kain adat Indonesia tadi. Coba lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Lalu adik-adik, pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragrafnya dan tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Nah, masih ingatkah adik-adik tentang tarian yang Dayu pelajari? Nah, Dayu kan belajar menari dengan gerakan menenun. Nah, apa yang diceritakan dalam tarian tersebut dan gerakan apa saja yang diperagakan? Yuk kita pelajari lagi nih adik-adik ya. Kita ingat-ingat lagi gerakan tari yang dilakukan oleh Dayu. Yang pertama adalah gerakan memintal kapas ya. Posisinya duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan dan tangan kiri bergerak ke samping kiri. Nah, gerakannya seperti ini ya adik-adik ya. Coba adik-adik tirukan ya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa tirukan. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan menenun satu. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah.
bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Nah, kalian bisa hitung 8 kali 1 hitungan. Gerakannya seperti ini adik-adik ya. Atas, bawah, lalu atas, bawah. Seperti ini ya. Gerakan berikutnya adalah gerakan menenun 2. Nah, posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Lalu gerakan lembut ke arah perut ya. Ditarik ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan badan menegak saat tangan bergerak ke arah perut. Nah, gerakannya seperti ini kalau digerakkan ya adik-adik ya. Dari depan lalu tarik ke belakang ya ke arah perut. Ya, bungkuk lalu lurus badannya seperti itu. Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan menjemur. Nah, posisinya berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah dan lakukan berganti arah. Kepalanya juga bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, seperti ini gerakannya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini ya, secara bergantian arahnya. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat loh berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari yang lalu. Lakukan gerakannya dengan riang gembira. Motif kain adat Indonesia itu sangat beragam loh adik-adik. Ada yang motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Nah, amati motif kain adat berikut ini. Motif apa saja yang kalian temukan ya adik-adik ya. Ada yang bermotif bunga, ya, ada yang tumbuhan, lalu ada yang bangun datar. Nah, adik-adik bisa menggambar salah satu motif yang ada di gambar ini nih pada selembar kertas. Lalu guntinglah sesuai dengan bentuknya. Bangun datar itu memiliki simetri lipat. Jika yang pertama ya dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu lipatannya saling menutupi dengan tepat dan memiliki yang namanya sumbu simetri. Kita ingat-ingat lagi tentang simetri lipat nih adik-adik ya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah Kak Citra jelaskan. Misalnya di sini Kak Citra punya persegi panjang. Lalu persegi panjangnya itu Kak Citra lipat menjadi 2 dan saling menutupi dengan tepat seperti ini ketika dilipat. Dan ketika dibuka ya seakan ada garisnya. Ya kan? Kalau kalian melipat itu seakan-akan ada garisnya. Nah, inilah yang disebut dengan simetri lipat. Lalu Kak Citra punya lagi persegi panjang Kak Citra lipat ke atas dan lipatannya itu saling menutupi dengan tepat. Nah, ketika dibuka, nah seolah-olah ada garisnya. Ini disebut simetri lipat karena di lipatnya itu sama besar dan menutupi dengan tepat. Berbeda dengan yang paling bawah. Ketika dilipat ke samping ternyata tidak saling menutupi ya, tidak saling menutupi dengan tepat. Maka ini bukan disebut simetri lipat karena tidak menutupinya dengan tepat dan menutupi keseluruhan adik-adik. Adik-adik, gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu guntinglah gambarmu itu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut.